Hai Sobat Lentera, Terajis kembali hadir menyapa Anda dengan membawakan sederet informasi terhangat dan inspiratif bersama saya Catherine Allison. Inilah Terajis selengkapnya untuk Anda. Kita mulai dari Saint Petersburg, Rusia. Presiden Prabowo Subianto telah selesai mengunjungi kenegaraan di Rusia dalam rangka memenuhi undangan langsung Presiden Vladimir Putin untuk menjadi pembicara utama dalam Saint Petersburg International Economic Forum 2025. Dan bagaimana acara kenegaraan tersebut berlangsung, berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Уважаемый господин президент, почетный караул, в честь вашего прибытия построен. Начальник караула, старший лейтенант Устюков. Tahun ini kita memperingati 75 tahun hubungan diplomatik. Federasi Rusia selalu menjadi mitra penting bagi Indonesia di bidang politik, ekonomi, dan sosial budaya. Завтра мы будем принимать участие в пленарной сессии Петербургского международного экономического форума. И вы у нас там главный гость. Индонезия стала полноправным членом БРИКС. И мы очень рассчитываем, даже я уверен в том, что Индонезия внесет свой существенный вклад в развитие и работу этой организации, которая приобретает все больше и больше вес на международных делах. Мы очень рады видеть вас, уважаемый господин президент. Добро пожаловать. In this first semester, our economic growth is more than 5%. Actually, it can really end up by the end of this year nearly 7% or even more. So this shows that we have chosen the right path and we are achieving our goals. Kita ke informasi selanjutnya. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menegaskan bahwa komitmen pemerintah untuk mewujudkan swasembada gula nasional adalah sebagai bagian dari mewujudkan kedaulatan pangan Indonesia. Hal tersebut disampaikan Wapres saat panen raya dan tanam tebu perdana di kebun tebu Jolondoro, Banyuwangi. Saya kira tadi untuk masalah pupuk, bibit, ini dari pemerintah pasti komit untuk membantu para petani. Dari Pak Presiden pasti backup penuh. Targetnya kan tahun depan insya Allah nanti hasilnya bisa seperti beras. Harganya baik, swasembada pangan ini benar-benar menjadi fokus utama. Kita usahakan yang terbaik untuk Bapak Ibu semua di setiap ratas. Pasti selalu disampaikan Pak Presiden, masukan-masukannya akan segera kami tindak lanjuti. Tentu harapannya adalah kita bekerja sama, berkolaborasi, dan saya alhamdulillah sampai hari ini kita melihat luar biasa dukungan dari pemerintah, mulai dari Presiden, Pak Menteri, Pak Menko, dan semuanya, sehingga tadi perwujudan kita untuk swasembada gula kristal putih, gula industri, gula nasional itu bisa jauh lebih cepat daripada apa yang kita perkirakan. Kami selaku petani yang ingin terus berbenah diri, ingin tebunya semakin bagus, yang jelas kami pasti berantusias untuk melakukan pelatihan yang lebih baik lagi. Ya, senang sekali pastinya Mbak, senang sekali dan menjadi kebanggaan tersendiri lah bagi kami selaku petani Banyuwangi. Bahagia, bangga, tidak belum tentu 5 tahun sekali beliau tuh ke sini. Dan ini momentum yang luar biasa. Terima kasih, mudah-mudahan beliau dengan pemerintahan Prabowo, Pak Gibran ini senantiasa apa yang menjadi harapan masyarakat ini menjadi real, nyata, konkret gitu.
Arena skatepark Gumul Kediri terlihat tampak lebih ramai dari biasanya. Para skater dari berbagai umur berkumpul di skatepark Gumul untuk merayakan Go Skateboarding Day 2025. Perayaan penting bagi para skater, penggemar, dan komunitas skateboard ini diawali dengan skate parade. Para skater mengambil rute dengan start mulai depan skatepark Gumul memutari kawasan wisata Simpang 5 Gumul sebelum kembali finish di depan skatepark. Seusai skate parade, Go Skateboarding Day dimerikan banyak fun games seperti TikTok Games yang merupakan basic bermain skateboard. Game ini tidak hanya dilakukan oleh skater remaja dan dewasa, tapi juga skater wanita dan anak-anak. Selain TikTok Games, fun games yang lain juga tidak kalah seru, seperti skate race di mana para skater beradu cepat memutari skatepark, lalu most kick flip, first click flip, high ollie, long ollie, dan best trick. Antusiasme para skater untuk ikut ambil bagian dalam Go Skateboarding 2025 Kediri ini cukup sangat tinggi. Para skater yang hadir tidak hanya datang dari kawasan Kabupaten Kediri, banyak juga skater yang datang dari luar kota. Seluruh skateboarder yang khususnya kebanyakan dari Jawa Timur, ada dari Kediri, Tulungagung, Blitar, Trenggalek, terus ada yang dari Malang, Surabaya, dari Ponorogo, Madura, terus juga ada yang dari Pasuruan juga ada. Jadi antusias. Deka berharap dari keseruan Go Skateboarding Day 2025 Kediri ini, masyarakat awam bisa makin mengenal olahraga skateboard. Sesaat lagi usai jeda kita akan membahas tentang teknologi mobil terbang yang mungkin akan segera terwujud. Jadi tetap bersama kami di Tera News.
Mobil terbang sudah lama jadi impian para futuritis dan mungkin akan segera terwujud menyusul uji coba pesawat terbang listrik yang bisa lepas landas secara vertikal. Sementara itu, sebuah perusahaan penyedia layanan taksi udara mengatakan biaya perjalanan mereka akan setara ongkos naik taksi online. Para penonton berkumpul di Sausalito, California belum lama ini untuk menyaksikan penerbangan yang tidak biasa. Helix yang dibuat oleh perusahaan Silicon Valley Pivotal adalah salah satu pesawat listrik pertama yang terbang dalam apa yang disebut sebagai era baru mobilitas udara. Pesawat yang bisa lepas landas secara vertikal tanpa landas pacu, kemudian terbang seperti pesawat biasa, sudah diantisipasi selama beberapa dekade. Kemajuan teknologi mesin dan bahan ringan telah membantu mewujudkan hal ini, menurut CEO Pivotal. The biggest driver of all, though, is actually the energy storage. And so the batteries, the energy storage of the batteries are getting better and better every couple of years, driven by the mass adoption of electric vehicles we're seeing on the road today. Helix akan sangat menarik bagi mereka yang suka terbang dan mampu membeli pesawat pribadi seharga $200.000 yang penyimpanan baterainya saat ini masih terbatas untuk 20 menit waktu terbang. Lebih banyak orang akan merasakan pengalaman pertama di pesawat listrik dengan taksi udara seperti Midnight dari Archer Aviation. It's a one pilot, 4 passengers, 100 miles of range. Travels 150 miles an hour, sustainable, it's quieter than a helicopter. It's got 12 propellers. And if any one of those propellers fails, it has the technology to be able to still make a safe landing. Pesawat ini sedang menjalani uji keselamatan dari pemerintah Amerika, tapi jika semua sesuai rencana, perusahaan mengatakan mereka akan menerbangkan pelanggan pada akhir 2025. What you see here is a mock-up of what a vertiport is like. Archer berencana mengoperasikan layanan taksi udara di beberapa kota Amerika, termasuk San Francisco Bay Area. Tempat taksi udara akan terbang antara bandara yang ada dan vertiport baru di Teluk. Perusahaan ini memproyeksikan penumpang akan membayar biaya setara taksi online ke lokasi yang sama. Going from city center to airport that costs $150 with rideshare can be $150 on our vehicle. Not only is that, you're getting a 2-hour drive that's turned into a 20-minute trip. There are some really compelling use cases when time is much more important than money, and eventually that'll get cheaper and cheaper over the years so that it's more affordable for common people. Didorong oleh upaya mencapai penerbangan tanpa emisi dan biaya operasi yang lebih rendah, ratusan produsen di seluruh dunia berlomba meluncurkan versi pesawat listrik mereka. Bersamaan dengan perkembangan pesat drone, maka wilayah udara bisa menjadi penuh sesak. When you make that leap from tens or dozens to thousands, there's going to need to be different types of air traffic management. So there's a lot of safety planning going into operation of electric aircraft in the future. Sementara sebagian besar dari kerumunan orang yang menyaksikan uji coba ini tampak sudah tidak sabar lagi untuk bisa naik pesawat terbang listrik. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Dunia maya 2 dimensi tampak akan segera ditinggalkan seiring dengan munculnya dunia meta atau metaverse yang sering disebut sebagai pergeseran digital berikutnya. Di metaverse, para pekerja berbelanja, bermain game, atau bahkan nonton konser secara 3 dimensi. Apa itu metaverse? Sejumlah perusahaan teknologi dan lainnya menggambarkan metaverse sebagai tempat di mana dunia nyata akan bercampur dengan dunia digital melebihi yang ada kini. Tapi selain itu, right now we are essentially hearing the first whispers of a metaverse, and there's very little to say like this will be the future. All we're really doing is really at the brainstorming phase of what should it look like. Istilah metaverse mengacu pada dunia imersif 3 dimensi yang bisa dibandingkan dengan dunia layar yang masih 2 dimensi yang kita alami pada saat ini. It's not just looking at video or even virtual reality on your screens or through displays, but really having a kind of a digital layer, if you will, thrown on top of the entire world. The great thing about the metaverse is it captures the point that it's all connected. It's like the internet that you walk into. Salah satu yang mengandalkan metaverse adalah Facebook, yang belum lama ini mengubah nama perusahaannya menjadi Meta dan membuka Meta Store. Di sini pengunjung bisa mencoba headset realitas virtual, bermain dengan bermacam perangkat,
dan berkontemplasi dengan metaverse. If you want to go to go to moon, maybe it's hard for every people, but in the metaverse, just second, and then you go to moon. Sejumlah orang melihat metaverse sebagai tempat nongkrong bersama teman. I would like to be in a virtual chat room with my friends for 4+ hours. If I could have that level of immersion where I could be connected constantly in my room or wherever I please, that would be the main draw for me. Menurut pengamat, akan makan waktu bertahun-tahun bagi metaverse untuk terwujud sepenuhnya. Tapi untuk saat ini, banyak orang sedang mempertimbangkan apa yang selanjutnya akan terjadi dalam kehidupan digital mereka. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Sesaat lagi kita akan membahas tentang produk home decor dan kesenian buat Indonesia yang bisa menembus pasar New York. Jadi tetap di Tera News.
Produk home decor dan kesenian buatan tangan Indonesia mendapat respon positif para New York, Amerika Serikat. Ini terlihat dari pameran Shopee Project 2024 yang diikuti 11 UMKM Indonesia beberapa saat lalu. Selengkapnya liputannya dari New York City. Ini kali pertama Indra Gusman menampilkan koleksi fashionnya, batik Amaryllis, di hadapan pasar New York. Saya udah ada buyers dari museum, mereka pesan beberapa pieces pakaian embroidery, terutama shawl-shawl kayak gini, mereka sangat tertarik sama shawl-shawlnya. UMKM fashion bermotif fusion, sulaman khas Hungaria dan kain Nusantara dari batik Amaryllis ini sebenarnya tak asing untuk klien luar negeri. Pameran ini membantu ekspansi UMKM seperti Amaryllis untuk pasar luar negeri, namun bukan tanpa kendala. Tapi ya kendalanya kita memang masih di produksi sih. Produksi kita kan terbatas karena kita rata-rata handmade. Proses produksi produk buatan tangan yang lama kerap berujung kepada harga jual yang relatif lebih tinggi. Namun kurator sebut pembeli Amerika Serikat lebih apresiatif dengan produk buatan tangan berharga tinggi yang sebanding dengan kualitasnya. You're going to pay a higher price point for handmade goods. Just for the time, I mean some of these products take 3 months, 3 weeks, whatever to make. Melihat minat pasar AS yang positif terhadap produk dekor dan kerajinan tangan, berbagai instansi pemerintahan Indonesia mulai mendukung pemain UMKM-nya untuk juga bersaing di pasar ekspor. Seperti Kementerian Investasi yang membawa 2 UMKM-nya ke pameran Shop Objet di New York ini. Kalau tahun ini sementara masih kepada produk-produk kria dan furniture. Untuk mungkin ke depan tidak hanya kita ikut berpameran di produk kria, mungkin komoditi pertanian juga mungkin kita bisa ikut sertakan seperti kopi, coklat. Pemerintah Indonesia rutin membawa para pemain UMKM-nya untuk datang ke luar negeri dan mengikuti berbagai pameran seperti pameran Shop Project 2024 di New York tempat saya berada saat ini. Dan inilah produk-produk yang ditampilkan yang memang fokus menampilkan produk home decor dan juga produk kesenian. Responnya dari tahun ke tahun dari setiap pameran di New York khususnya tergolong sangat positif. Meskipun selalu terkendala satu hal, yakni ongkos pengiriman dari Indonesia ke Amerika Serikat yang mahal. Ahli sebut persoalan ongkos kirim Indonesia ke Amerika Serikat ini jadi masalah abadi para eksportir. But it is a huge, because obviously we've got some other companies that are countries that are very Vietnam, Cambodia, that are closer. Their shipping costs are not even competitive we can't compete. CEO Duanyam, Melia Winata, sudah mulai rutin mengekspor produk home decor anyamannya. Ongkos kirim yang memang diakui tinggi berimbas kepada harga jual di tingkat retail yang bisa mencapai 7 kali lipat. Biaya pengiriman, custom, ekspor, import, tax, dan segala macam. Jadi hal ini yang pastinya akan add-ons to their cost. Data dari KJRI New York menyebut, pameran Home Decor New York Now 2023 berhasil mendapat nilai kontrak langsung senilai $400.000 untuk 11 UMKM Indonesia yang berpartisipasi. Dari New York, Randy Wicaksana, VOA. Angkutan umum berbentuk minibus banyak terdapat di Afrika Selatan dan semuanya memakai bahan bakar bensin. Para mahasiswa teknik di sebuah universitas di Cape Town, Afrika Selatan ternyata mampu mengubah mesin angkot dari bensin menjadi listrik agar dapat menekan emisi. Bagaimana proses perubahannya? Berikut liputan selengkapnya. Sekitar 250.000 angkot minibus diperkirakan ada di seluruh Afrika Selatan untuk menyediakan transportasi bagi masyarakat. Meskipun nyaman dan populer, tapi kendaraan minibus membutuhkan bensin yang ikut berkontribusi terhadap polusi dan perubahan iklim. Para mahasiswa teknik di Universitas Stellenbosch mencari cara untuk memanfaatkan tenaga listrik bagi armada minibus Afrika Selatan. Selama 1 tahun, tim ini telah memodifikasi minibus bertenaga bensin agar bisa dijalankan dengan tenaga listrik, yang menurut mereka adalah yang pertama di negara ini. Modifikasi semacam ini bisa membantu para pengemudi angkutan umum menghemat biaya. You're going to save substantially. So just to give you an idea, our calculations show that if you buy a new electric taxi, you'll pay it off within 7 years. Because of the savings, if you do a retrofit, you pay it off within 1 year. Di Afrika Selatan, kendaraan listrik atau EV masih lambat berkembang.
meski ada target pengurangan emisi karbon dari Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk membatasi pemanasan global. Menurut Dewan Bisnis Otomotif negara ini, hanya kurang dari 1.000 kendaraan listrik yang dibeli di Afrika Selatan pada tahun lalu. Bagi banyak warga, harga mobil listrik masih terlalu mahal, dan hingga saat ini, pasokan listrik yang tidak menentu dari sebagian besar pembangkit listrik tenaga batu bara juga menjadi faktor penghalang. In South Africa, we have a very constrained grid, and introducing EVs in a naive way will exacerbate the problem. So we try to figure out a strategy around that. Menurut anggota tim teknik universitas ini, elektrifikasi kendaraan pada akhirnya akan menjadi hal yang umum di Afrika Selatan dan tenaga surya akan memainkan peran penting dalam keberhasilannya. Untuk proyek berikutnya, tim akan mencoba memodifikasi bis angkutan umum untuk dijalankan dengan listrik. Dan untuk saat ini, para insinyur sedang mencari dukungan finansial dari pemerintah dan sektor swasta untuk melanjutkan proyek minibus listrik ini. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Informasi tadi mengakhiri Tara News saat ini. Anda dapat saksikan kembali tayangan saat ini di YouTube channel kami Lentera TV Media dan website kami lentera.tv. Saya Catherine Allison pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.